Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Sri Pratama, NIM 2010-54-2017 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi, Universitas Andalas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Game Theory. Menganalisis perilaku dalam pengaturan dinamis. Dalam buku Watson yang dirangkum dalam PPT ini akan menganalisis perilaku dalam pengaturan dinamis, serta bagaimana ciri-ciri bentuk ekstensif dengan versi halus dari rasionalis dan konsep equilibrium Nash. Ada beberapa analisis terperinci dari beberapa kelas permainan yang menarik minat para ekonom dan peneliti dalam disiplin lain. Model persaingan antar perusahaan, hubungan kerja, negosiasi, reputasi, dan permainan ruang tamu. Analisis ini menggambarkan informasi yang dimiliki pemain di berbagai titik dalam permainan. Ini akan mengajarkan bagaimana permainan harus melihat ke depan untuk mengevaluasi bagaimana orang lain akan merespon tindakan mereka dan menjadi konsekuensi dari setiap tindakan sebelum membuat pilihan. Selanjutnya bab description. Yang pertama, detail bentuk yang luas. Istilah matematika formal pohon adalah grafik terarah. Pohon terdiri dari node yang dihubungkan ranting. Yang kedua, rasionalitas beruntun dan kesempurnaan subgame. Tentang perilaku rasional berpusat pada bentuk normal dengan menguji strategi dan fungsi imbalan. Walau konsep bentuk normal berlaku untuk setiap permainan, semua keputusan pemain dibuat secara bersamaan dan mandiri. Selanjutnya, yang pertama, detail bentuk yang luas. Setiap cabang adalah panah yang menunjukkan dari satu simpul ke simpul lainnya. Jadi, bisa memulai dari simpul tertentu dan menelusuri melalui pohon dengan mengikuti panah. Node yang dapat dijangkau dengan cara ini disebut penerus dari node di mana Anda mulai. Cabang-cabang dari simpul yang diberikan menunjukkan ke simpul penerus langsung. Secara analog, dengan menelusuri mundur melalui pohon dari node tertentu, dapat ditentukan pendahulu dan pendahulu langsung dari node tersebut. Selanjutnya, aturan pohon. Pohon dimulai dengan simpul awal dan berakhir pada simpul terminal. Simpul awal dengan jelas menunjuk awal pohon, jadi diterapkan aturan berikut pada pohon. Yang pertama, aturan pohon 1. Setiap node adalah penerus dari node awal, dan node awal adalah satu-satunya yang memiliki properti. Yang kedua, aturan pohon kedua. Setiap node kecuali node awal memiliki tepat satu pendahulu langsung. Node awal tidak memiliki pendahulu. Aturan pohon ketiga. Beberapa cabang yang memanjang dari node yang sama memiliki label tindakan yang berbeda. Aturan pohon 4. Setiap kumpulan informasi berisi node keputusan hanya untuk satu pemain. Aturan pohon 5. Semua node dalam kumpulan informasi yang diberikan harus memiliki jumlah penerus langsung yang sama dan harus memiliki kumpulan label tindakan yang sama di cabang yang mengarah ke penerus ini. Pada gambar 14.2a menjelaskan tentang aturan pohon 4 dan gambar 14.2b mengenai aturan pohon 5. Selanjutnya, gambar 14.3 menjelaskan tentang ingatan yang tidak sempurna. Gambar 14.4a menjelaskan tentang iklan atau keluar, dan gambar 14.4b menjelaskan tentang iklan dan keluar. Gambar 14.5 menjelaskan tentang tawar-menawar ultimatum. Selanjutnya, rasionalitas dan kesempurnaan subgame. Pada gambar 15.1 ini menjelaskan tentang masuk dan predasi. Ancaman luar biasa di game Stackelberg duopoly. Misalnya, perusahaan 1 memilih nomor Q 1 anggota dari 0,12 yang diamati oleh perusahaan 2. Lalu perusahaan 2 memilih kuantitas Q 2 anggota dari 0,12. Imbalan perusahaan 1 adalah 12 kurang Q 1 kurang Q 2 dikali Q 1. Dan imbalan perusahaan 2 adalah 12 kurang Q 1 kurang Q 2 dikali Q 2. Strategi perusahaan 2 dapat dinyatakan sebagai fungsi S2 sama dengan 0,12 dikarenakan setiap nilai dari Q 1 menghasilkan satu set informasi yang berbeda untuk perusahaan 2. Dikonfirmasi bahwa untuk setiap X anggota dari 0,12 adalah kesetimbangan Nash dari permainan di mana Q 1
sama dengan X dan S2 X sama dengan 12 kurang X besar dari 2. Strategi S2 yang terdiri dari sejumlah ancaman yang luar biasa. Jika perusahaan 1 memiliki Q1 sama dengan 6, jika perusahaan 2 menindaklanjuti dengan strategi S2, maka hasil perusahaan ini adalah 0. Tetapi perusahaan 2 akan mendapatkan hasil yang sangat positif dengan memilih setiap kuantitas yang ketat antara 0 dan 6. Pilihan optimal perusahaan 2 adalah Q2 sama dengan 3. Dalam hal ini, meskipun 0,S2 adalah equilibrium-Nash, tidak konsisten dengan rasionalitas di semua kumpulan informasi perusahaan 2. Bahkan strategi S2 mengatur perilaku rasional hanya pada set informasi yang diberikan oleh Q1 sama dengan 0 dan Q1 sama dengan 12. Selanjutnya, rasionalitas berurutan. Strategi optimal untuk seorang pemain harus memaksimalkan hasil yang diharapkan, tergantung pada setiap kumpulan informasi di mana pemain ini bergerak. Artinya, strategi pemain 1 harus menentukan tindakan optimal dari setiap set informasi pemain I. Bahkan yang pemain I tidak percaya ex ante akan tercapai dalam permainan. Induksi mundur. Cara paling sederhana untuk merepresentasikan rasionalitas sekuensial adalah melalui prosedur yang mengidentifikasi tindakan optimal untuk setiap kumpulan informasi dengan bekerja mundur di pohon permainan. Ini adalah proses menganalisis permainan dari akhir hingga awal. Di setiap simpul keputusan, satu pemogokan dari pertimbangan setiap tindakan yang didominasi mengingat node terminal yang dapat dijangkau melalui permainan. Tindakan identifikasi pada node penerus. Hasil adalah setiap permainan terbatas dengan informasi sempurna memiliki strategi murni keseimbangan Nash. Induksi mundur mengidentifikasi keseimbangan. Pada gambar 15.2 menjelaskan tentang induksi mundur. Kesempurnaan subgame. Contoh permainan bentuk ekspensif. Simpul X di pohon dikatakan memulai subgame jika baik X maupun penerusnya tidak ada dalam kumpulan informasi yang berisi simpul yang bukan penerus X. Subgame adalah struktur pohon yang ditentukan oleh simpul X dan penerusnya. Profil strategi disebut subgame. Keseimbangan Nash sempurna atau SPE jika itu menentukan keseimbangan Nash di setiap subgame dari game aslinya. Gambar 15.3 ini menjelaskan tentang subgame dan gambar 15.4 menjelaskan tentang kesempurnaan subgame. SPE dari game Stackelberg duopoly. SPE unik dari game duopoly Stackelberg ini adalah profil strategi 6,S2 di mana strategi perusahaan 2 S2 didefinisikan oleh S2 Q1 sama dengan 12 kurang Q1 besar dari 2 untuk semua Q1 anggota dari 0,12. Strategi perusahaan 2 adalah fungsi yang menentukan tindakan optimal di setiap set informasi perusahaan 2, maka harus membandingkan strategi rasional berurutan perusahaan 2 dengan yang digunakan dalam konstruksi berbagai kesetimbangan Nash. Catatan teknis. Untuk node tertentu X dalam sebuah permainan, seseorang pemain nilai lanjutan disebut juga imbalan lanjutan adalah imbalan yang pada akhirnya akan diperoleh pemain ini bergantung pada jalur permainan yang melewati node X. Hasil atau properti satu deviasi, pertimbangkan permainan bentuk ekspensif apapun yang terbatas. Profil strategi S adalah keseimbangan Nash sempurna, subgame jika dan hanya jika. Untuk setiap permainan I dan untuk setiap subgame tidak ada penyimpangan tunggal yang akan meningkatkan pembayaran permainan I di subgame. Selanjutnya, dominan, kondisi, dan induksi ke depan. Mengacu pada set informasi H, DA X subset tidak kosong dari profil strategi X sama dengan X1, X2, dan seterusnya. Pemain I strategi SI didominasi kondisional I
Jika ada kumpulan informasi H, anggota dari HI sedemikian hingga SI didominasi X irisan dari SH. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.